Dunia yang bising akan klaim dan janji. Kejujuran datang sebagai bisik pelan, bahkan tak terdengar. Rafa bukan pembicara ulung, dia juga tak berorasi, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Di saat yang lain memilih untuk diam, dia memilih untuk bertindak. Ini bukan soal angka, ini soal keberanian. Ini juga bukan soal siapa yang bertindak lebih keras, tetapi yang hanya tetap berdiri di saat yang lain memilih untuk membungkuk. Enggak. Masa laporan hasil keuangan penanggulangan banjir yang direalisasikan hanya sebesar 2,1 miliar, tapi yang dicairkan sebanyak 5,6 miliar. Oh, iya. Ini kok ngapain buka gini-ginian, Rap? Kita kan cuma admin, bukan auditor, Rap. Justru kan kita admin. Kita tahu mana yang diketik dan mana yang nyata. Pasti kita pura-pura aja. Iya sih, cuman ya, lo tahu sendiri kan, kalau terlalu mengulik-ngulik, lo terlalu tahu, biasanya orang-orang kayak gitu dikorbanin, Rap. Lu lebih tak menjadi orang yang tahu, tapi memilih diam. Kita kerja untuk masyarakat, bukan untuk nutup-nutupin hal beginian. Ya, gue cuma nyaranin sih. Lu ngobrol tentang apa? Data? Tetap berbanjir, Pak. Saya menemukan ketidakpastian laporan. Saya saranin, kamu jangan terlalu sibuk dengan bukan yang hal-hal itu tanggung jawabmu. Gak apa-apa, Pak. Kita lagi mereka aja. Oke, tapi ingat ya, biasanya yang tahu banyak hal, biasanya nggak akan bertahan lama. Kebenaran itu tidak berisik, dia tersembunyi, ditumpuk dan dilipat rapi dalam map-map yang online. $750 juta untuk memohon tahun. Kalau tidak ada yang berbicara, biarlah aku yang berbicara. Ini bukan pemberontakan, tapi ini penyelamatan. Invoice fiktif. Toko ini bahkan nggak ada di peta. Nama rekening penerimanya juga anak pejabat. Dana yang dicairin penuh, tapi yang realisasi cuma setengahnya. Setengahnya lagi lenyap. Soal rakyat yang pernah ada. Sementara air sudah naik ke rumah warga. Mereka malah sibuk main maaf. Kau orang gila tahu berani. Tapi saya tahu rasa takut seperti itu. Dan saya tidak akan biarkan kamu ada pilih sendiri. Kami akan ajukan perlindungan setelah Blau. Kami akan kawal ini bukan hanya untukmu, tapi untuk mereka yang tenggelam dan tidak pernah terdengar. Keadilan harus dikembalikan.
pemirsa, kembali lagi dengan saya Ara yang akan membawakan berita pada malam hari ini. Kami baru saja menerima dokumen eksklusif yang mengungkap dugaan serius terkait penggelapan dana bantuan banjir. Dari hasil penelusuran tim investigasi kami, terdapat selisih anggaran yang sangat mencolok, mencapai angka fantastis sekitar 3,5 miliar rupiah. Dokumen yang kami terima menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dana yang dianggarkan dan yang terrealisasikan di lapangan. Beberapa bukti transfer mencurigakan dan surat internal turut memperkuat dugaan kasus ini. Namun, sampai saat ini, pihak pemerintah daerah yang berhubungan belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan kasus ini. Kami masih menunggu klarifikasi. Kami akan mengikuti perkembangan kasus ini dan menghadirkannya untuk Anda, hanya di Berita Malam. Apa benar Anda saudara Rafa? Iya benar. Ada kapitan atas dugaan pelanggaran pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia pejabat. Hah? Jadi sekarang membongkar korupsi sama dengan membocorkan rahasia? Yang kooperatif aja Pak. Ikut kami ke kantor. Apa maksudnya? Bapak jelaskan di kantor saya. Ya, begitu Pak. Saya ini Kau pikir negara ini akan terima kasih? Ini bukan asal pahlawan Pak. Ini kenyataan. Siapa yang ngizinin kamu untuk akses file itu? Siapa yang bantu nyebarin? nggak ada yang izin Pak. Kan saya yang nulis dokumen itu. Jadi saya tahu jika ada data yang janggal di dalamnya. Kamu tahu nggak, hal yang kamu perbuat ini bisa membuat kamu dipenjara 2 tahun. Rahasia pejabat itu dilindungi oleh hukum. Masyarakat juga dilindungi oleh hukum Pak. Uang mereka dicuri. Kamu menyesal gak apa yang kamu perbuat? Menyesal karena jujur? Tidak. Saya menyesal karena hukum bisa memenjarakan orang yang jujur. Lebih mending hidup di balik jeruji daripada hidup di luar kayak budak bohongan. Sidang perkara pidana atas nama Rafa Variesta dengan tuduhan pelanggaran pasal 322 KUHP dinyatakan dibuka untuk umum. Yang mulia, berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara, kami menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 322 ayat 1 KUHP.
karena menyampaikan dokumen rahasia jabatan kepada pihak luar tanpa izin atasan. Perbuatan tersebut bukan hanya melanggar prosedur birokrasi, tapi juga berpotensi menimbulkan keresahan publik. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa. Penasihat hukum, silakan menyampaikan pembelaannya. Yang mulia, klien kami memang menyampaikan dokumen, tetapi dokumen itu bukanlah rahasia negara ataupun militer. Itu adalah laporan anggaran publik yang seharusnya dapat diakses dan transparansi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, pelapor tindak pidana korupsi tidak dapat dituntut pidana atau perdata atas laporan yang disampaikan. Tapi bukankah terdakwa melompati prosedur internal? Justru itu yang mulia, klien kami telah menyampaikan 2 kali kepada atasannya, tapi bukanlah solusi yang datang, melainkan ancaman, pembungkaman, dan tekanan psikologis. Apakah saudara memiliki saksi? Izin, ada yang mulia. Silakan dipanggil saudara saksi untuk duduk di kursi saksi. Apakah saudara mengenali terdakwa? Izin yang mulia, benar sekali saya rekan kerja saudara Rafa di Dinas Sosial. Benarkah data yang disampaikan terdakwa adalah data saudara dan dia susun bersama? Benar yang mulia, data itu akurat dan tidak dari rekayasa, bahkan saya menulis sebagian besar isinya. Apakah Anda mengetahui adanya tekanan terhadap terdakwa? Saya tahu yang mulia, saudara Rafa ditekan berkali-kali oleh atasannya dan ditekan untuk diam. Saya awalnya takut yang mulia untuk bersaksi, namun saya sadar kebenaran harus dibela. Izin yang mulia, kami menghargai niat terdakwa, tapi hukum tetap harus ditegakkan. Jika setiap pegawai merasa bebas menyebarkan dokumen tanpa prosedur, maka akan timbul kekacauan birokrasi. Izin yang mulia. Namun, jika setiap kejujuran dipidanakan, maka hukum kehilangan nuraninya. Klien kami tidak membocorkan tentang rahasia, melainkan menyelamatkan uang negara. Cukup, majelis akan menyampaikan putusan. Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, pembelaan penasihat hukum dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan pasal 322 KUHP dan UU No 31 tahun 2014, maka majelis hakim menyatakan terdakwa Rafa Fariesta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan dipulihkan hak-haknya. Pas main itu selesai, untuk kamu, iya. Tapi untuk negeri ini baru dimulai. Sini duduk. Lu kenapa, Rap? Kelihatan pusing banget. Ya nih, lagi pusing gua. Ya, paham sih gua. Masalah lu ya. Ini masalah. Ya, paham.
sunyi yang lu alamin sekarang ya udah berkembang kemana-mana gitu. Gue biasanya bicara sendiri. Sampai pada akhirnya sunyi yang gue alamin udah bergema sampai kemana-mana. Paham sih. Nah, jadi gini Ram, jika satu orang bisa mengubah sistem, maka bukan akhir dari situ, tapi awal dari keberanian itu.